Aku baru selesai baca novel yang judulnya Namanya Belum Pulang, dan ini tuh merupakan novel pertama yang aku baca yang latar belakangnya itu terjadi tahun 98. Dan yang menarik dari buku ini adalah POV-nya tuh dari anak-anak umur 8 tahun. Di mana di sini tuh ada dua POV, ada POV-nya Nania dan ada POV-nya Rano. Di awal cerita lebih menceritakan kehidupan Namiya dan juga Rano yang mungkin mereka tuh memiliki kekurangan gitu. Di mana si Namiya ini tuh merupakan keturunan Chinese yang belum bisa membaca bahkan berhitung. Dan juga si Rano, dia tuh dicap banci oleh ayah dan teman-temannya sendiri karena dia tuh tidak bisa bermain bola gitu. Karena bagi mereka, anak laki-laki yang tidak bisa bermain bola itu tidak pantas disebut laki-laki. Di awal cerita, aku juga notice bahwasannya si Namiya ini tuh belum bisa menghafal jalan pulang ke rumahnya sendiri, dan si Rano juga tidak bisa berlari kencang seperti anak-anak yang lain, yang mana ternyata dua hal ini tuh mempengaruhi ending dari buku ini. Di tengah cerita barulah di situ terjadi peristiwa tragedi 98, dan jujur sebagai orang yang baru pertama kali baca buku yang menceritakan tentang kisah 98 ini tuh bikin aku shock gitu. Apalagi ini tuh kan POV-nya anak-anak, kayak anak-anak yang menyaksikan peristiwa 98 itu gitu. Di sini Namia dan juga Rano, dia tuh menyaksikan secara langsung di tempat persembunyiannya di toko ibunya Namia, di mana semua orang mengambil semua barang yang ada di toko ibunya Namia, dan mereka juga menyaksikan neneknya Rano dihajar hingga tewas, dan mereka juga menyaksikan ibunya Namia diperkaos oleh banyak orang. Part tersedih dari cerita ini adalah ketika ibunya Namiya meminta tolong kepada Rano untuk membawa Namiya kabur dari sana karena tokonya tuh udah mulai dibakar oleh orang-orang gitu kan. Dan ketika mereka berhasil kabur, si Rano itu udah memegang kuat tangan si Namiya gitu kan. Walaupun mereka mungkin lari tanpa tujuan, tanpa arah gitu kan. Tapi Namiya tuh berusaha melepaskan genggaman tangan Rano. Dan akhirnya genggaman mereka terlepas karena dia tuh ingin pergi ke tempat ibunya gitu, karena dia tuh ingin berpisah dengan ibunya. Dan ternyata setelah Namiya melepaskan genggaman Rano, disitulah kita lihatnya Rano bertemu dengan Namiya. Karena setelah itu mereka tidak pernah bertemu kembali, dan sesuai dengan judulnya Namiya belum pulang karena Namiya benar-benar tidak pernah pulang ke rumah. Di situ aku benar-benar sedih karena nggak ada yang tahu di mana Namiya sampai sekarang. Sedih.